Oke, hari ini saya akan menjelaskan mengenai kalau kalian udah punya tabel dan sudah saling terelasi, terus tabelnya kosong semua, mulai nginput dari mana gitu kan ya. Sebenarnya kalaupun kalian punya tabel banyak, tapi kalau belum terelasi sih kalian bisa bebas nginputnya dari mana ya. Yang penting nanti di inputnya datanya sesuai. Maksudnya kalau di tabel A nantinya akan direlasikan dengan tabel B, harusnya datanya matching gitu. Jangan sampai ada data yang berbeda atau melenceng gitu ya. Tapi biasanya kalau sudah terelasi, contohnya seperti ini, itu agak tricky gitu sih ngisinya gitu kan. Nggak bisa tiba-tiba kalian ngisi di mana, kayak gitu nggak bisa. Dengan asumsi isi datanya masih kosong ya. Nah, jadi kayak gini. Pertama-tama kalian tuh lihat dulu diagram relasinya. Siapa terelasi dengan siapa. Nah, di sini saya perkenalkan sebuah istilah supaya gampang ya. Saya jelaskan. Istilah tabel induk atau tabel acuan dan tabel anak atau tabel yang mengacu. Nah, kalian bisa lihat induk sama anak itu seperti apa. Jadi kayak gini nih. Ini kan instruktur ke pelajaran itu one to many. Ini kan one nih, karena dia nggak bercabang ya. Yang bercabang ini kan many artinya ya. Ini cabangnya artinya many. Berarti yang one ini adalah induk. Yang many ini adalah anak gitu loh. Jadi instruktur ini adalah induk dari pelajaran. Nah, kalau pelajaran ke nilai kursus, siapa induknya? Lihat siapa yang one. Oh, pelajaran. Berarti induknya adalah pelajaran. Yang many itu adalah nilai kursus. Ini adalah anaknya gitu loh. Jadi gini ya, instruktur adalah induk pelajaran, sedangkan pelajaran adalah induk dari nilai kursus gitu. Jadi bisa aja beranak, 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 beranak itu bisa aja. Nah, yang paling pertama diisi itu adalah yang paling induk. Yang paling induk, ingat ya. Yang paling induk itu bisa kita cek. Yang pertama, dia hanya punya relasi yang jenisnya one. Kayak ini nih, instruktur itu kan dia cuman kebetulan dia cuma punya satu ya, dan jenisnya one. Berarti dia paling induk. Dia bisa diisi langsung. Terus siapa lagi sih yang bisa diisi langsung? Coba lihat siapa yang paling induk. Coba cari yang ada one-nya, peserta kursus. Nah, ternyata dia one. Dia nggak ada lagi dia punya many gitu, many yang terhubung ke dia nggak ada. Dia cuma one aja, berarti dia bisa diisi. Nah, siapa duluan peserta kursus atau instruktur? Bebas, nggak masalah, karena mereka sama-sama induk gitu. Mereka sama-sama paling induk. Oke, kemudian nilai kursus, apakah nilai kursus bisa diisi setelah mengisi peserta kursus? Oh, tunggu dulu. Nilai kursus ini dia kan ada dua relasi ya. Yang pertama dia adalah anak peserta. Yang kedua dia adalah anak dari pelajaran. Maka induk-induknya itu harus diisi dulu. Nilai kursus ini bisa diisi kalau peserta kursus udah diisi dan pelajaran udah diisi. Sementara pelajaran baru bisa diisi kalau instruktur udah terisi. Berarti urutan ngisinya kalian boleh instruktur dulu, terus peserta, terus pelajaran, terus nilai kursus. Itu ya contoh yang pertama. Oh ya, saya lupa ingetin. Kalau walaupun kalian udah urut ngisinya, instruktur dulu, terus peserta, terus pelajaran, terus nilai kursus, tetap ya, saat mengisi nggak boleh ada data yang melenceng dari induk. Contoh, kode instruktur misalnya hanya ada kode, contoh nih ya, dia cuma punya dua kode yaitu A dan B. Berarti di pelajaran ini saat kamu mengisi instruktur, kamu nggak boleh ngisi selain A dan B. Begitu juga misalnya kode pelajarannya misalnya P1, P2, P3, misalnya kayak gitu. Berarti nanti di tabel nilai kursus, untuk kolom pelajaran itu nggak boleh selain P1, P2, P3. Kalau misalnya ada pelajaran P4 yang mau diisi di nilai kursus, maka P4 itu harus diisi dulu di tabel pelajaran. Jadi seperti itu ya. Oke, sekarang contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua, saya ambilkan kalian dari website tertentu gitu deh, pokoknya hanya sebagai contoh aja. Coba kalian perhatikan ini. Kita nggak bahas ini kasus tentang apa ya, kita cuman menilai relasinya apa, dan kita mulai ngisi dari mana. Oke, pertama, identifikasi yang paling induk dulu. Kalau kalian lihat, yang ada kayak gini nih, 11 atau biasanya 01, ini berarti one. Intinya, kalau ada cabang, dia baru many, gitu ya. Berarti yang paling induk itu adalah pertama host, ya, host. Kalau kalender nih enggak, dia kan ujungnya many, berarti kalender bukan paling induk.
gitu ya. Pertama host itu adalah induk. Oke. Kemudian siapa lagi? Review ini dia punya many, berarti udah nggak paling induk. User ini dia cuma punya one. Oke, dia paling induk. User sama host ya sementara. Apakah amenity ini paling induk? Karena dia berhubung dia satu-satunya yang one. Berhubung dia satu-satunya yang relasi terhubung ke dia adalah one. Tunggu dulu, sebentar. Amenity ini kamu lihat, dia one to one, bukan one to many. Kalau one to many, kita gampang aja langsung yang one adalah induk dari yang many. Tapi kalau one to one, please lihat lagi lebih detail. Siapa sih sebenarnya induknya di sini gitu ya? Karena dia kan sama-sama, ini posisinya sama-sama loh, sama-sama one gitu ya. Kamu lihat, amenity ini kuncinya adalah listing ID. Ini PK. Tapi dia juga adalah FK, berarti dia adalah PK yang juga tamu dong. Oh, berarti dia tamu dari suatu tempat, yaitu dari tabel listing. Nih, PK-nya nih, listing ID, dia bertamu ke amenity. Berarti kalau yang gitu induknya adalah kan si listing, karena si listing ini yang punya PK listing terus bertamu ke amenity. Jadi kalau kalian ketemu one to one kayak gini, please lihat dulu siapa yang bertamu ke siapa. Jadi yang menjadi asal itu adalah induknya. Dia di sini kan sebagai tamu nih, si listing ID. Berarti dia adalah anak, guys. Berarti amenity ini bukan paling induk, gitu ya. Berarti yang paling induk banget, paling atas banget itu adalah user sama host, ya. Itu yang bisa kalian isi dulu, gitu. Terus abis itu, kalau kalian mau ngisi kalender, kalender ini baru bisa diisi kalau kalian lihat nih, dia kan many dari siapa sih, Sret? Nah, dari listing dulu harus diisi. Ini listing dulu harus diisi. Listing ini bisa diisi kalau siapa udah terisi. Kalau yang terhubung ke dia si host. Kalau kan cuman host aja. Karena yang many ke dia itu cuman host doang dong. Kalender kan enggak. Amenity kan tadi enggak. Listing ini induknya. Review juga enggak, dia one gitu ya. Jadi satu-satunya yang terhubung many ke dia itu adalah host. Host dulu diisi, baru listing bisa diisi. Setelah listing bisa diisi, baru kalian bisa mengisi kalender. Baru kalian bisa mengisi amenity. Kenapa amenity ini baru bisa diisi setelah listing diisi? Karena listing ID-nya bertamu ke amenity gitu loh. Amenity ini adalah anaknya si listing gitu. Terus habis itu lagi satu review. Review ini bisa diisi setelah siapa diisi sih? Nah, review lihat relasinya ke siapa aja. Ke listing dan ke users. Nah, dia kan sama-sama many nih. Dari listing dia yang many, dari review dia yang many. Berarti, jika listing sudah terisi dan users sudah terisi, baru review bisa terisi. Jadi, nggak boleh ngisi review langsung, padahal tabel listing kosong, tabel users kosong. Begitu juga kalau misalnya listing udah kalian isi nih, listing ID-nya 1 sama 2 misalnya. Berarti nanti kalian di review nggak boleh dong ngasih listing ID selain 1 dan 2. Users juga, kalau usersnya misalnya ada U1, U2, berarti nanti di review hanya boleh U1 dan U2, nggak boleh tiba-tiba U3 gitu ya. Nanti biasanya dia nggak mau masuk datanya. Nah, jadi saya rangkum kembali yang boleh diisi, boleh host duluan, boleh users duluan, ini yang mana aja boleh karena mereka sama-sama paling induk. Nah, setelah itu baru deh kalian isi listing. Nah, setelah listing, kalian udah bisa nih isi kalender bisa, isi amenity bisa, isi review bisa. Karena kan user sudah diisi tadi gitu ya. Mudah-mudahan dengan 2 contoh ini kalian bisa paham gitu ya langkah-langkahnya untuk isi tabel gitu. Yang jelas 2 itu aja. Jadi asalkan tabel induk itu udah ada isinya, itu yang pertama. Dan kedua, kalian benar-benar ngisi kunci tamunya itu sesuai aja sama asalnya, sama yang di tabel induk. Pasti nggak akan ada masalah gitu. Lalu ngomong-ngomong soal mengisi data, kalian itu sering sekali ada yang lapor kesalahan via Japri ke saya ketika mengisi data gitu ya, terus tiba-tiba ada error. Nah, errornya itu bunyinya duplicate entry primary key apa-apa-apa gitu kan. Apa-apa-apanya itu sesuai dengan yang kalian isi datanya. Biasanya kalau sudah duplicate entry, berarti ada baris yang sudah ada di sana gitu loh. Ada misalnya contohnya nih, duplicate entry review ID 2. Berarti ada sebuah data dengan review ID bernilai 2, yang mana itu nggak boleh diinput lagi gitu loh. Terus kadang-kadang kalian
Tapi kan saya belum sempat ngisi, Bu. Udah pasti itu ada isinya. Kalau nggak percaya, kalian bisa open table atau select bintang from review gitu ya. Itu udah pasti ada. Loh, kapan ya saya insert? Kadang-kadang kalian tuh nggak sadar kalau kalian itu sudah mengeksekut perintah SQL-nya gitu. Intinya adalah, kalau sudah duplicate entry primary key, itu udah ada isinya. Nggak usah lagi kalian kapan ya saya mengisi, udah terima aja, pokoknya udah ada gitu ya. Terus ada lagi kesalahan yang konflik foreign key. Konflik foreign key itu biasanya kesalahannya kalau seperti yang tadi saya bilang. Misalnya nih, kamu di user ID hanya ada U1 dan U2, tapi di review kamu mengisi user ID-nya dengan U3, itu nggak bisa, atau angka 3, atau angka 2. Padahal user ID-nya U1 sama U2, itu pasti konflik foreign key-nya. Karena user ID yang dia foreign key atau kunci tamu itu harus banget mengacu pada user ID yang ada di tabel user sebagai induknya dia nggak boleh datanya melenceng. Jadi kalau emang konflik, berarti kalian insert data yang lain yang udah ada di tabel user. Nah, kalau misalnya saya kan emang ada Bu user 3, saya mau ngisi review dari user 3. Berarti di tabel user harus diisi dulu U3. Solusinya cuma itu doang.